Ya. Ya, Kak Sofia Hasna, aku Aulia Nur Hakim, sama yang di belakang itu ada Halo. Teh Nisa. Halo. Halo. Nah, di sini kami mau observasi gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak di sini mau wawancara ke kalian juga sama ke ibu-ibunya gitu ya. Kalau kalian nanti dikasih pertanyaan, gimana, mau nggak? Oh iya, nanti cuma ditanyain nama, terus perasaannya hari ini kayak gimana, kayak gitu ya. Namanya siapa? Kelas berapa? Oh, kalau kakak namanya Feni saya. Gimana perasaan hari ini? Senang. Kalau belajar IPS biasanya di hari apa? Suka nggak sama pembelajarannya? Seru ya ibunya. Suka ada diskusi kelompok nggak? Biasanya materi apa ya yang udah pernah diajarin di kelas sama ibu? Berarti pas kemarin tuh belajarnya apa? Nah, terus ibunya ngajarnya gimana nih? Seru nggak? Seru banget ya? Paham nggak kalau ibunya jelasin? Kalau misalkan lagi sulit dalam menjawab soal, suka minta bantuan ke temen, nah temennya suka bantu. Pokoknya harus semangat belajar ya, pokoknya semangat terus. Say hi, Cep. Kalau untuk sekarang pembelajaran Cewek-cewek guys, kita digodain guys sama dede-dede. Namanya siapa Bu kalau boleh tahu? nama ibu yang itu Ajar di kelas berapa Bu? kebetulan kelas 5. Ibu, saya mau nanya gitu ya. Kalau menurut pandangan ibu, pembelajaran IPS itu seperti apa? Pembelajaran IPS itu untuk siswa ya menyenangkan. Kenapa? Karena dikaitannya dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Jadi siswa bisa tahu tuh interaksi sosialnya. Terus apakah ibu ketika mengajar itu selalu mengaitkan materi pembelajarannya itu dengan kehidupan sehari-hari siswa? Tentu namanya juga IPS ya, pengetahuan sosial. Berarti mengaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan sosial khususnya di sekolah. Lalu apakah ibu juga selalu mengaitkan pembelajaran IPS ini dengan lingkungan sekitar? Iya, contohnya ibu kemarin materinya ada tentang musyawarah. Berarti mengaitkannya misalnya dengan pengambilan keputusan di RT RW gitu. Terus metode apa yang sering ibu gunakan dalam pembelajaran IPS ini? Untuk saat ini ibu menerapkan materi ya pasti diskusi, tanya jawab. Lalu ibu sekarang menerapkan metodenya kelompok. Lalu metode apa yang digunakan? Apakah metode yang digunakan ini bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif? Ya, satu lagi ibu metodenya biasa dipakainya problem listening. Ya, jadi mencari masalah, lalu ibu tanyakan kepada siswa untuk dipecahkan masalahnya. Lalu tadi gimana? Ibu lupa lagi. Metode apa yang bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif? Ya, tadi metode problem listening dan diskusi biasanya. Jadi siswa lebih tertarik gitu. Kalau ditanyakan dengan suatu masalah. Lalu apakah ada kendala yang ibu dapatkan dari selama mengajar IPS? Kendalanya kalau materinya itu agak abstrak tuh maksudnya misalnya demo yang kemarin tuh
demografis kan, demografis apa gitu. Nah nanti dijelaskan tentang bidang ekonomi, tentang bidang dan yang lainnya. Lalu bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut? Mengatasinya dengan, kalau kemarin ada misalnya materi tentang musyawarah. Musyawarah kan anak-anak kadang susah ya, ibu musyawarah itu apa ibu, pengambilan keputusan misalnya, tapi bingung. Nah caranya dengan praktek gitu, praktek. Lalu apakah ada materi IPS yang sering mengalami miskonsepsi? Untuk saat ini sih belum ada ya. Lalu apakah ada materi IPS yang sulit dipahami oleh siswa? Terus bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, contohnya kemarin untuk pembagian tentang bidang ekonomi, bidang sosial. Siswa itu bingung kadang bidang ekonomi ibu apa ekonomi? Misalnya ibu contohnya perdagangan, kayak gitu sih. Yang paling cuma itu aja sih Bu yang mau kita tanyakan gitu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Perkenalkan, saya bisa dari ya Bu, saya izin wawancara Ibu apakah diizinkan Ibu? Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama Ibu Teti Nurhati yang ngajarnya sekarang sedang diamanahi pertama kali kelas 6. Karena kebetulan kelas 6 yang kemarin pensiun, jadi mau tidak mau saya naik ke kelas 6. Baik, bagaimana pembelajaran IPS menurut pandangan Ibu? Pembelajaran IPS itu menurut Ibu susah-susah gampang ya, sesuai tergantung materinya itu apa dulu. Kadang kayak seperti materi apa ya, kelas 6 yang baru ini tentang globalisasi ataupun tentang sejarah dunia yang kemarin nih, seperti kalau di kelas 5 ada materi di kelas 6 masih tentang proklamasi kemerdekaan gitu kan, karena sekarang kan tema itu jadi tergantung materinya kalau antara sulit dan tidaknya. Kalau misalnya materinya saya bisa menguasai dan bisa saya bangga, oh ini pakai metode ini, saya semangat. Tapi kalau materinya bikin gimana ya cara menjelaskannya gitu, bingung ke anaknya harus bagaimana, saya paling cari bantuan kayak pakai YouTube di Epoch News gitu, baru menyampaikan dengan apa yang saya ketahui. Jadi susah-susah gampang sih menurut saya, Tergantung materinya. tergantung materinya menurut saya. Selanjutnya, apakah Ibu selalu mengaitkan pembelajaran IPS dengan kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja. Karena setiap materi, tidak hanya IPS, bahkan keagamaan pun saya selalu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang tentu harus diterapkan kepada akhlak dia nanti, untuk diterapkan ke masa depan dia. Contohnya seperti materi tentang globalisasi. Dari globalisasi ini apa yang harus ditanamkan ke anak-anak, rasa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap produk Indonesia, itu kan produk-produk Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri seperti halnya batik dan barang-barang elektronik yang ada di Indonesia, itu kan hasil dari globalisasi. Tapi tetap kita harus menanamkan dalam diri kita harus cinta terhadap produk Indonesia dan merasa bangga terhadap Indonesia, kita sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia seperti itu, dan dikaitkan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah Ibu selalu mengaitkan pembelajaran IPS dengan lingkungan? Iya, tentu juga itu salah satu tujuan di pelajaran IPS, memang lebih banyak ke lingkungan kita sendiri ya. Karena berkaitan dengan Iya, sosial. karena berkaitan dengan sosial. Nah, selanjutnya, metode apa yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran IPS? Pertama, pasti metode yang konvensional ya, seperti memang ada sih metode-metode seperti membuka YouTube atau misalnya diskusi atau tanya jawab, lalu seperti ceramah pun selalu suka saya lakukan. Tapi yang paling sering sih lebih ke diskusi. Saya cari dulu materi lewat cari-cari artikel di website, lalu saya bagikan, terus nanti anak cari sendiri apa kunci masalahnya, kayak problem solving itu selalu saya kasih.
Kemudian, apakah metode yang digunakan itu mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif? Ya, sedikit banyak memang ada, tapi kadang karena anak-anaknya sudah bosan dengan metode itu, berarti saya harus cari lagi metode lain, tidak hanya diskusi gitu. Tapi kebanyakan ya diskusi, tapi kadang selalu diselingi dengan selingan-selingan kayak ice breaking dulu kayak gitu, supaya anak lebih semangat lagi, kondusif lagi pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, apakah kendala yang ibu dapatkan selama mengajar IPS? Tergantung materinya sih, kayak kemarin nih pelajaran kayak proklamasi, karena saya dulu memang nggak begitu senang dengan belajar IPS karena terlalu banyak bacaan-bacaannya, jadi kendalanya lebih kita memang harus belajar dulu sebelum ngajarin ke anak gitu. Kita harus menguasai dulu materi intinya apa, dan ketika siswa bertanya tentang salah satu pertanyaan atau apa gitu, kita lalu mentok. Tapi itu kalau jadi guru sih enggak jadi problem, bisa di PR atau bagaimana caranya supaya anak menggali lagi pertanyaan. Tapi yang paling saya jadi kendala itu saya harus banyak lagi membaca materi-materi sebelum diajarkan ke siswa. Jadi solusi dari hal tersebut tuh ibu dari diri sendiri ya, Bu, ya? dulu sih sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi kalau mengajar, saya mood dulu nih materinya. Kalau saya mood untuk mengajarkan, saya semangat, ke anak juga semangat kayak gitu. Memang harus mood dulu sih. Ya. Selanjutnya, apakah ada materi IPS yang sering mengalami miskonsepsi? Selama saya mengajar sih belum. Semoga tidak ada. Terakhir ya Bu, apakah ada materi IPS yang sulit dipahami oleh siswa? Terus cara ibu mengatasinya itu seperti apa? Seperti ini kita mengajarkan tentang kegiatan ekonomi dari mulai produksi ke distribusi, ke konsumsi. Ada beberapa anak yang memang nggak paham, sudah dijelaskan, malah sudah dibuat metode dalam bentuk nyanyian. Jadi dalam bentuk nyanyian, tetap saja anak itu kayak nggak paham, bingung. Nah, salah satu caranya itu membuat, saya searching di YouTube, saya cari di website bagaimana cara menjelaskan, ataupun membuat cara penjelasan sendiri menggunakan kayak di komputer PowerPoint kayak gitu, dengan dijelaskan dengan berbagai hal yang menarik supaya anak lebih mudah, jadi lebih bisa menggambarkan bagaimana kegiatan ekonomi itu seperti apa, orang-orang yang terlibatnya apa, kita itu kebanyakan itu sebagai konsumen atau sebagai produsen. Jadi di kegiatan itu ada beberapa anak yang nggak susah itu saya paham. Baik, itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Halo. Nah, kita udah selesai guys. Ayo Kita pulang. di depannya di depan. Jadi ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Udah selesai. Iya, Nggak. Jadi mundur. nah.
Thank you.